Ini ada bonus buat kamu. Makasih Pak. Oh ya Mas, tadi aku lihat kamu bagi-bagi bonus ke karyawan kamu. Boleh nggak? Aku minta naikin uang dapur. Rani, kamu pinter-pinter aja atur uang itu, ya. Aku jebol mama sih, nggak mau beliin aku sepatu. Mas, sepatu Nova rusak. Kayak gini di Seoul juga masih aman kok, masih bisa. Apa susahnya sih Mas, nyenengin anak kamu? Terus kamu nyalain aku? Hah? Kamu ini sebagai istri itu nggak berguna, tau gak sih? Kamu royal ke orang lain, sedangkan ke istri kamu? Hah? Ngacak. Kamu mau ngapain? Kamu jangan bakar pakai mau ke kiri, Mas. Kamu harus ingat, surga kamu ada sama aku. Tak ada yang lebih menyakitkan. Bertahun-tahun mendampingi, tapi tak pernah dianggap penting. Seorang istri begitu tulus dan setia membangun rumah tangga, tapi dianggap orang asing oleh suaminya sendiri. Bahkan untuk bersuara pun, ia tidak didengar. Benarkah surga seorang istri berada di bawah telapak kaki suami? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang istri yang begitu tulus mencintai suaminya. Namun balasan yang dapatkan justru adalah sakit hati. Dan seperti apa kisah hidupnya? Mari kita sambut Lisa. Halo Mbak Lisa, apa kabar? Baik. Silakan Mbak duduk. Mbak, terima kasih banyak Mbak sudah hadir di sini mau berbagi kisahnya. Apakah Mbak Lisa sudah siap? Siap, Mbak. Silakan Mbak. Awalnya saya menikah dengan suami saya berharap untuk mendapatkan kebahagiaan. Awal pernikahan memang saya selalu dikasih perhatian lebih, kasih sayang lebih. Namun hari demi hari, waktu demi waktu, suami saya berubah. Rani, Pak. Ini ada bonus buat kamu. Makasih Pak. Dan ini buat karyawan yang lain. Tolong nanti kamu bagikan ya. Baik Pak. Oh ya, nggak cuma bonus juga, tapi aku juga akan naikin gaji kamu. Semua karyawan aku naikin. Serius Pak? Ya, karena aku tahu sekarang bapak tuh semakin mahal. Ya ampun, makasih banyak ya Pak. Bapak baik banget deh. Saya senang banget loh Pak punya bos kayak Bapak. Kok aku merasa dia ini seperti mau mencari perhatian Mas Andre ya? Ya, sama-sama. Ibu, sampai repot-repot bawain teh, sini saya bantu. Nggak usah. Ini rumah saya. Jadi ini tugas saya, bukan tugas kamu. Silakan diminum. Saya niatnya cuma mau bantu kok Bu. Wah, 2 juta. Mas, saya mau bicara. Iya, tapi nggak usah lama ya, karena aku masih ada urusan. Sebentar aja kok. Kamu mau ngomong apa? Aku perhatikan kayaknya Rani sekretaris kamu mencoba menggoda kamu deh. Kamu tuh mikir apa sih? Mana mungkin digoda-godain aku di rumah aku sendiri? Terus mikir aneh-aneh. Oh ya Mas, tadi aku lihat kamu bagi-bagi bonus ke karyawan kamu. Boleh nggak? Aku minta naikin uang dapur. Soalnya apa-apa naik Mas. Aku jadi susah ngatur duit buat masak. Rani, kamu pinter-pinter aja atur uang itu, ya. Ya itulah gunanya istri. Harus hemat-hemat. Kamu tuh gimana sih Mas? Kamu bisa royal sama pegawai kamu. Sedangkan aku dan keluarga kamu perhitungan. Buat kamu dan anak kita juga Mas. Kamu tuh gak usah ngatur aku. Ya, udah apa-apa tuh gak usah protes. Saya hanya dituntut sama dia untuk patuh dan tunduk terhadapnya. Karena surga itu ada di telapak kakinya. Ingat ya,
surga kamu ada di telapak kaki aku. Ingat itu. Kalau mengingat kejadian itu, suami saya sering menunjukkan perlakuannya terhadap saya setiap kami selesai belanja mingguan. Oh ya Mbak, perlakuan yang seperti apa Mbak? Tunggu. Bonnya mana? Aku duluan ya mas, aku mau beresin belanjaan. Aku mau lihat dulu bonnya mana. Mau sampai kapan sih kamu kayak gini mas? Kayak di dunia cuma kamu deh. Suami yang ngecek bon belanjaan istrinya. Kita udah nikah 8 tahun loh. Tapi kamu masih gak percaya sama aku. Aku tuh nggak mau sampai kamu tuh hilap dan berbuat dosa. Kalau kamu tuh ngambil uang aku. Astagfirullahaladzim mas. Demi Allah mas, aku gak mungkin ngelakuin hal itu. Karena mungkin aku ambil uang suami aku. Rani, manusia itu tempatnya dosa dan hilap. Ya, aku kayak gini tuh mau jagain kamu aja. Jadi semua itu benar kok. Kamu beresin nih. Sana. Ya udah. Jadi saya lebih memilih untuk mengalah dan lebih memilih untuk ketenangan untuk menjaga mental anak saya, Mbak. Mbak, lagi-lagi istri yang jadi korban perasaan. Maaf ya Mbak ya, apa Mbak terpikir untuk melakukan sesuatu? Mbak terima diperlakukan seperti itu terus? Sebenarnya saya nggak terima. Bahkan suami saya lebih percaya terhadap pegawainya dibanding saya sebagai istrinya, Mbak. Sabar Mbak, sabar. Bro, gua lagi ada proyek besar-besaran nih. Dan nilainya itu bisa miliaran. Ya boleh aja sih kalau memang lu mau join atau mau invest di tempat gua. Tapi mohon maaf ya, kalau misalkan nilainya nggak miliaran, gua nggak bisa bro. Yaudah bro, kalau gitu nanti kita sambung lagi ya. Oke, yuk. Maaf Pak, saya mau minta tanda tangan Bapak buat persetujuan penyewa. Oh, oke. Pak. Duh, Pak Andre. Kamu kenapa senyum gitu? Enggak apa-apa Pak. Kamu mau nggak nanti malam temenin saya makan? Yang bener Pak. Iya bener. Mau nggak? Mau Pak. Yaudah kalau gitu kamu siap-siap Ki. Ya udah. Saya ambil ya Pak. Oh iya, silakan. Kamu tegar Mbak. Lalu Mbak, tadi kan Mbak menyebutkan anak Mbak. Kalau boleh tahu, anak Mbak ada berapa? Anak saya satu, Mbak. Namanya Noval. Dan perlakuan suami kepada Noval bagaimana Mbak? Sama saja, Mbak. Suami saya tetap perhitungan walaupun itu terhadap anak saya. Gimana? Aku jebol mama sih, nggak mau beliin aku sepatu. Sayang, maafin mama ya. Nanti mama minta papa beliin sepatu buat kamu. Kata papa, duitnya di mama. Mama yang pelit nggak mau beliin. Aku malu dikatain sama teman-teman, Ma. Mama jahat. Mama pelit. Papa, tunggu. Bisa? Andi, Iya. tumben kamu yang jemput Yoga. Iya, Lina ada urusan di kampung. Ada kawinan sepupu. Oh ya, aku doanya anak aku lagi ngambek. Iya. Mas, sepatu Nova rusak. Ya terus kenapa? Hah? Beli sepatu baru?
kayak gini di Seoul juga masih aman kok, masih bisa. Mas, ini udah 2 kali diperbaiki, Mas. Apa susahnya sih, Mas, nyenengin anak kamu? Dia juga nggak tiap hari kan minta sepatu. Kalau kamu pengen beli sepatu baru, pakai duit kamu sendiri dong. Jangan nyusahin aku. Mas, aku mana ada uang. Kamu aja ngasih pas-pasan. Aku nggak bisa nabung, Mas. Terus kamu nyalain aku? Hah? Kamu ini sebagai istri itu nggak berguna. Ngerti? Sadar atau tidak kau lakukan. Bisanya nggak mau ngambilin duit aku aja. Mas, Ya kamu atur dong. Beli yang murah-murah kayak atau apa? Boros banget sih kamu. tadi Novel nyalain aku, Mas. Dia bilang aku pelit, Mas. Kamu masa nggak mikirin perasaan aku sih? Urusan rumah tangga itu urusan kamu. Ya, cukup nggak cukup, ya tahu harus cukup. Nggak usah boros makanya jadi orang. Dalam hidupku kau tinggal demi membeli sepatu untuk anak saya Noval. Saya menjual barang-barang saya kepada tetangga saya, Mbak. Gimana, Mbak? Ini baru saya pakai kok dua-duanya. Dan aku jualnya murah kok. Ini saya mau deh 300 kan? Oh iya, 300. Iya, sebentar ya. Makasih ya. 300.000 harusnya cukup buat beli sepatu baru yang Noval. Tuh, kasih kamu. Apa sih, Mas? Kenapa sih harus kasar kayak gini? Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Terlalu seperti apa? Buat apa kamu jual tas ke tetangga? Hah? Kamu bikin aku malu. Kenapa harus malu, Mas? Ini bukan nyuri atau berbuat kejahatan. Tapi kamu itu gak punya otak. Ya. Kamu tahu, orang sini tuh taunya aku tuh pekerja kontraktor. Orang yang dermawan, yang suka bagiin itu. Tapi apa kelakuan kamu? Kamu jual tas ke orang-orang, hah? Kamu bikin nama aku hancur. Ya. Mas tega? Lihat anak kita dipermalukan sama teman satu kelasnya gara-gara sepatunya rusak. Aku nggak akan kayak gini kalau Mas lakuin tanggung jawab Mas sebagai kepala rumah tangga. Aku udah ngelakuin tanggung jawab aku. Itu menurut takaran Mas, bukan takaran aku. Kalau Mas nggak bisa ngasih, gak usah usik aku. Aku cari jalan keluarnya sendiri. Dia menganggap saya sudah berani menantangnya. Jadi Mbak, akhirnya kalian jadi makin sering bertengkar. Bener, Mbak. Malah sekarang soal kecil bisa diributkan. Padahal saya nggak pernah nuntut macem-macem. Saya nggak pernah minta dibelikan apa-apa. Saya hanya menuntut perhatian lebih untuk kebutuhan anak saya. Mbak, kamu tuh ibu yang hebat, kamu ibu yang baik. Saya bisa melihat betapa Mbak mencintai anak Mbak. Tapi Mbak gini Mbak, kebutuhan anak kan banyak Mbak. Terus gimana dong Mbak? Kamu dengan keterbatasan keuangan gimana kamu bisa memberikan itu kepada anak kamu? Saya memutuskan untuk mencari uang sendiri, Mbak. Van, kenapa kamu bayar uang tur anak aku? Tadi wali kelasnya nelpon kalau uang turnya Nova udah dibayar sama kamu. Kemarin anak aku cerita tinggal Noval yang belum bayar turnya. Padahal kemarin kan batas waktu bayar terakhir. Yoga takut kalau Noval nggak ikut. Kebetulan tadi kan aku antar sekolah, jadi aku langsung bayarin. Tapi Van, harusnya kamu gak berbuat hal seperti ini. Aku kan jadi gak enak sama kamu. Kamu lagi ada kesulitan keuangan. Aku cuma mau bantu kamu aja. Bantu apa? Aku kan importir barang-barang home air. Ini bisa jualan online dan gak akan menyita waktu kamu. Tapi Van, aku kan gak punya modal. Nggak pakai modal, kamu bawa aja barang-barangnya. Kalau kejual, baru kamu bayar. Kalau nggak laku, baru kamu balikin. Nggak ada resiko buat kamu. Dan kamu menerimanya Mbak? Iya, Mbak. Saya menerima bantuan dari Fandi. Dia memang sahabat saya, Mbak. Kita tetanggaan dari kecil sudah sangat akrab kayak saudara. Lalu bagaimana setelah itu Mbak? Bisnis Mbak gimana? Apakah berkembang sesuai harapan Mbak? Alhamdulillah, Mbak.
lewat media sosial ada saja yang beli. Mbak seneng banget Mbak. Jadi ini menjadi solusi atas masalah kamu Mbak. Dan pastinya suami kamu seneng dong. Kamu mendapatkan penghasilan tambahan dan gak perlu bergantung hanya dari uang bulanan suami. Sayangnya tidak seperti itu Mbak yang saya dapatkan.